Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Anies Baswedan kritik pemerintah usai simulasi program makan siang gratis. Dasar hukumnya apa? Saya pengalaman. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1 yakni Anies Baswedan mengkritik simulasi program makan gratis yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para siswa sebelum pengumuman penetapan hasil Pilpres 2024. Lantaran ia menganggap makan siang gratis tersebut dilakukan tanpa adanya payung hukum. Diketahui program makan siang gratis tersebut sebelumnya diusung oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anies menganggap jika pemerintah tidak semestinya menggelar simulasi program makan siang gratis yang diduga akan menelan anggaran sebesar 400 triliun rupiah. Anies menyebut jika simulasi program makan siang gratis ini sepantasnya tidak dilakukan lantaran tidak dilandasi dasar hukum di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menganggap jika hal ini tidak patut dilakukan lantaran belum adanya keputusan hasil yang sah dari KPU untuk pemilu Pilpres 2024. Persoalannya kemudian kapan itu dimulai? Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Tanya Anies dikutip dari YouTube Kompas TV. Anies Baswedan kritik simulasi program makan siang gratis tersebut dengan mempertanyakan dasar hukum apa yang memayungi kegiatan membahagiakan makan siang gratis tersebut. Pertanyaan dasar hukumnya apa ketika pemerintah merapatkan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa? Ia menganggap jika negara bergerak menggunakan aturan hukum, jadi Anies berharap pemerintah melaksanakan program makan siang gratis tersebut usai adanya pengumuman secara resmi dari KPU terhadap Capres dan Cawapres yang memenangkan pemilu 2024. Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor XYZ tanggal sekian tahun sekian ditetapkan pasangan AABCD menjadi pemenang. Nah, itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi, tutur Anies. Ketetapan dasar hukum apa yang Anies Baswedan pertanyakan kepada pemerintah lantaran telah menggelar simulasi makan siang gratis? Hal ini diungkapkan Anies lantaran dirinya pernah mengalami pengalaman yang menurutnya sama, yakni ketika ia ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya pernah ngalamin terpilih jadi gubernur, lalu gubernur sebelumnya enggak membuka diri untuk dialog, untuk diskusi sehingga transisi berjalan dengan baik, ungkap Anies. Anies juga menganggap jika dalam demokrasi yang baik tersebut jika terjadi transisi dimulai jika telah dikeluarkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum dari KPU. Program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Gibran tersebut dinilai boleh dilakukan oleh pasangan itu sendiri, bukanlah oleh pemerintah sebelum adanya keputusan pemenang Pilpres 2024. Jika dikerjakan oleh pasangan terserah tapi nggak boleh oleh negara, bahkan negara merapatkan pun apa? Gak ada dasar hukumnya, tutur Anies selanjutnya. Sehingga Anies Baswedan menganggap sikap pemerintah memfasilitasi adanya program dari Capres-Cawapres itu baik, namun dilakukan ketika KPU telah mengumumkan siapa yang akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Sikap pemerintah memfasilitasi program pemenang Pilpres itu baik, karena itu menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi agar di APBN program-program dari paslon yang terpilih bisa masuk, ungkap Anies. Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar simulasi program makan siang gratis Rp15.000 untuk satu siswa di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Simulasi makan siang gratis tersebut diungkapkan Airlangga sebagai volunteer di mana dana untuk membiayai makan siang gratis tersebut tidak masuk ke dalam APBN namun dari Dinas Bupati setempat. Kabar yang kedua, suara PSI melejit. Kata Anies, kalau ada suaranya dilindungi, kalau tak ada jangan diada-akan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan merespons melejitnya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam pemilu 2024. Dia meminta seluruh masyarakat memantau proses penghitungan suara hingga tuntas. Terus pantau agar jujur, kalau memang ada suaranya harus dilindungi, kalau memang tidak ada suaranya jangan diada-adakan, ujar Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024.
Anies berharap semua pihak tetap terus mengawasi agar proses penghitungan suara pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi, karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani terhadap transparansi, tutur Anies. Dengan begitu, lanjut Anies, pemilu 2024 dapat menjadi ajang yang membanggakan bukan pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu ada yang disembunyikannya yang dikerjakan. Kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau, dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi berarti yang lain-lain bagaimana, tutur Anies. Diketahui, per Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, perolehan suara PSI kian meningkat. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, PSI meraih suara sebanyak 3,12%. Berdasarkan data Real Count Komisi Pemilihan Umum, KPU, dalam situs pemilu2024.kepu.go.id, PSI mendapatkan 2.395.363 suara dari suara masuk yang mencapai 65,74% atau 541.185 dari 823.236 tempat pemungutan suara, TPS. Dengan ini, PSI menjadi partai ke-10 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2024. Diketahui pada Jumat kemarin pukul 6 waktu Indonesia Barat, suara PSI yakni sebanyak 2.291.882 suara, sehingga ada kenaikan 103.481 suara dalam kurun 29 jam. Kabar yang ketiga, Sri Mulyani tak masuk kabinet Prabowo, kata Rocky Gerung, eranya selesai. Mungkin dia sudah ditegur World Bank. Rocky Gerung turut mengomentari posisi Sri Mulyani yang tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo. Belakangan viral nama-nama yang digadang-gadang bakal jadi Menteri Keuangan baru di kabinet Prabowo. Melansir dari Bloomberg, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, 4 nama yang muncul sebagai calon Menke merupakan para bankir yang kini memiliki jabatan penting di Indonesia. Nama-nama yang muncul, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Wirjoatmojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, Persero, Roy Ketumilaar. Meski demikian, sumber mengatakan bahwa susunan tim sukses Prabowo Gibran saat ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan nama. Ya, tak ada nama Sri Mulyani dalam bursa calon Menke Kabinet Prabowo Gibran di atas. Sebelumnya, Rocky Gerung turut angkat bicara. Menurut filsuf dan akademisi kenamaan tanah air tersebut, era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Ia juga mengatakan bahwa bendahara RI itu mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai. Mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Bukan tanpa alasan, Rocky Gerung mengambil contoh program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran.